Pondok Pesantren Tazaka menggelar seminar nasional bertajuk Linguistik Modern dan Relevansinya pada Studi Islam dan Humaniora yang bertempat di Aula Robitoh, Sabtu, 12 April 2025. Hadir sebagai pembicara adalah Profesor Dr. Syamsul Hadi SUMA, Guru Besar Linguistik FEB UGM, Profesor Dr. Sangidu Asofa M.Hum, Guru Besar Sastra Arab FEB UGM, dan Kiai Haji Anizar Masyadi MA, pimpinan Pondok Pesantren Tazaka sekaligus mahasiswa S3 Kajian Budaya Timur Tengah UGM. Acara ini dihadiri oleh para asatid serta tamu undangan dari berbagai latar belakang akademik. Seminar dibuka dengan keynote speech oleh pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Tazaka, Kiai Haji Anang Rizal Masyadi MA PhD. Dalam paparannya, beliau menyampaikan pentingnya studi linguistik dalam mendalami kajian Islam dan ilmu humaniora. Saya memahami bahwa ternyata studi linguistik modern amat sangat dibutuhkan justru oleh kita hari ini, oleh para santri, untuk membedah banyak hal yang dibutuhkan bagi umat ini dalam konteks ruang lingkup Islamic Studies. Tafsir misalnya. Tafsir kita akan lebih bunyi kalau kita menguasai dengan baik linguistik. Tentu dengan perkembangannya. Jadi jangan dipahami bahwa bahasa Arab itu statis. Bahasa Arab terus berkembang. Belum lagi Arabisasi atau ta'rif, itu luar biasa sekali. Selanjutnya, Profesor Dr. Sangidu Asofa M.Hum berkesempatan memberikan wawasan tentang keterkaitan antara linguistik, studi Islam, dan humaniora. Menurutnya, bahwa tema seminar ini memiliki 3 kata kunci penting, linguistik, studi Islam, dan humaniora, di mana ketiganya saling berkaitan erat dalam kajian keilmuan modern. Beliau juga menjelaskan bahwa budaya berkaitan dengan 3 unsur utama, ide, perilaku, dan artefak. Menurutnya, keberhasilan dalam menafsirkan sesuatu melalui pendekatan hermeneutika bergantung pada keluasan bacaan. Dengan memperbanyak bacaan, seseorang akan memiliki al-qawaid dan al-ma'arif yang kuat, tegasnya. Tiap mufasir itu mempunyai, kalau istilah dalam sastra itu repertoire atau storage gitu ya. Atau dalam bahasa Arab itu al-ma'arif, al-qawaid wal ma'arif gitu. Jadi al-qawaid wal ma'arif itu yasta'inu hatulab li fahmin nusus. Teks apapun. Gitu. Nah, jadi ini harus punya al-qawaid wal ma'arif. Itu namanya repertoire. Repertoire yang didapatkan oleh seseorang, repertoire itu bahan atau apa saja, material apa saja yang masuk pada pikiran seseorang, itu dapat didapatkan oleh seorang penafsir atau mufasir atau pembaca, itu hanya dengan membaca. Makanya kalau banyak mahasiswa yang banyak membaca, repertoarnya itu penuh, sehingga kalau mau meneliti untuk tesis, untuk disertasi itu sangat mudah karena tinggal mengeluarkan saja karena banyak membaca. Penafsirannya itu banyak gitu. Jadi itu menyangkut dengan repertoire. Seorang mufasir pasti dia mempunyai repertoire yang banyak sekali, storage yang banyak sekali, atau al-qawaid wal ma'arif yang banyak. Itu dalam rangka untuk membedah, untuk menjelaskan kata per kata atau teks Al-Quran, baik secara linguistik, mulai dari secara linguistik sampai nanti ke analisis tafsirnya begitu. Sebagai pemateri utama, Profesor Dr. Syamsul Hadi SUMA membahas keluasan linguistik Arab, khususnya dalam aspek wazan atau pola kata. Ia menjelaskan bahwa dalam tata bahasa Arab, wazan menjadi kunci dalam mengenali makna, perubahan bentuk kata, serta klasifikasi, kata kerja dan isim. Pemahaman terhadap pola ini memungkinkan seseorang untuk mengidentifikasi akar kata dan derivasi maknanya secara lebih akurat. Jadi semua perkembangan terakhir tentang kebahasaan bahasa Arab itu saya tulis. Kemudian tulisan saya itu sudah saya kumpulkan di sini. Ada Kapita Selekta Perkembangan Mutakhir dalam Bahasa Arab. Jadi tulisan-tulisan
yang saya sampaikan di beberapa jurnal. Kemudian yang terakhir itu saya lengkapi pengantarnya itu dengan saya menjadi keynote speaker di Malaysia. Ini menjadi yang pertama kali. Jadi yang pertama kali dari buku-buku dari literatur yang terbit sebelumnya. Jadi isi buku itu adalah isi tulisan saya lebih dari yang ini. Mohon maaf. Ini ada perkembangan linguistik Arab modern di Mesir. Ini di Malaysia. Perkembangan mutakhir dalam bahasa Arab. Ini yang kedua. Ini pidato saya untuk pengukuhan guru besar tahun 2005. Kemudian perkembangan mutakhir dalam morfologi Arab. Ini pidato saya pada penutupan pada saat saya selesai menjadi dosen, ya, karena saya tahun 2022 saya pensiun. Mohon maaf. Saya kemudian diperpanjang 5 tahun di Pascasarjana. Jadi saya sekarang sudah 73 tahun. Mungkin saya di ruang ini yang paling tua, ya. Yang paling tua. Ya, saya senang menjadi orang paling tua aja. Jadi ya, di sini hanya dihormati saja, ya. Semuanya menghormati saya. Saya sangat mencintai teman-teman di sini. Alhamdulillah. Kemudian kata dan istilah asing dalam bahasa Arab. 5 pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dalam leksikografi Arab. Kemudian akronim dalam bahasa Arab. Akronim itu ternyata banyak sekali dalam bahasa Arab yang sampai sekarang itu jarang orang memperhatikan. Berbagai ketentuan baru dalam ta'rif, pembentukan kata dan istilah baru dalam bahasa Arab modern, dan juga perkembangan jamak taksir dalam bahasa Arab. Perkembangan jamak taksir itu teorinya itu ada 50 halaman. Saya tulis di pengantar kamus jamak taksir. Jadi kalau tadi ditanyakan Ustaz Anang, jadi saya dulu tahun 2003 menyusun 400 wazan isim dalam bahasa Arab. Yang diingat oleh beliau itu yang 400 itu. Ya. Kemudian saya menyusun kamus jamak taksir ini ada 540 wazan jamak taksir. Jadi kalau di dalam beberapa kitab Jami tulis, kemudian buku-buku yang lain itu sekitar 30 saja. Tetapi di sini ada 540 wazan jamak taksir. Jadi wazannya itu ada yang ditambahkan dengan tak marbutoh sudah menjadi jamak taksir. Kemudian dikurangi tak marbutohnya menjadi jamak taksir. Nah, ini ada 540 halaman. Jadi 540 wazan jamak taksir. Itu yang jamak taksir saja. Kalau wazannya mungkin sekitar sampai 3.000. Ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu sekalian. Profesor Syamsul juga baik menjelaskan serta memaparkan tulisan-tulisan dan juga buku-buku yang beliau tulis. Beliau banyak sekali menjelaskan dan menulis berbagai perkembangan mutakhir dalam bahasa Arab ataupun morfologi Arab. Di akhir paparannya, beliau kemudian mewakafkan sebagian buku-buku yang beliau tulis kepada perpustakaan Darul Hikmah Tazakat sebagai bahan bacaan bagi para guru dan santri agar mereka dapat membaca perkembangan mutakhir dalam bahasa Arab. Sebagai penutup, Kiai Haji Anang kembali menyampaikan refleksi penting terkait tantangan komunikasi masa kini. Penanda dan pertanda yang beredar luas sekarang ini mulai rusak. Banyak orang bicara tak sesuai dengan perilakunya, sama seperti dalam teori hukum. Ini menunjukkan ada sesuatu yang salah, ujarnya. Seminar ini menjadi ruang intelektual yang memperkaya wawasan para peserta mengenai pentingnya linguistik sebagai fondasi dalam pengembangan studi Islam dan humaniora,
secara lebih mendalam dan kontekstual.